warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mungkin hari ini Anda merasa kesedihan yang melanda Anda. Mungkin hari ini Anda dipecat dari pekerjaannya. Mungkin hari ini Anda gagal. Usaha yang Anda rintis ternyata hancur lebur. Mungkin hari ini anak Anda meninggalkan Anda, meninggal dia. Mungkin hari ini kesedihan dan demi kesedihan yang Anda rasakan. Tapi la tahzan, innallaha ma'ana. Janganlah sedih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersama kita. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah sedih hati dengan ucapan orang-orang kafir yang ada di Taif. Beliau sengaja meninggalkan Makkah untuk berhijrah ke Taif. Ternyata orang-orang Taif bukannya membuka tangannya lebar-lebar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, malahan mereka mencaci maki beliau, melempari dengan batu dan lain sebagainya. Sedihlah hati Rasul sallallahu alaihi wasallam. Pulang beliau ke kampung halaman dengan kesedihan. Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan kasih sayangnya, ketentramannya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaquluna fasabbih bihamdi rabbika wa kum minas sajidin. Sesungguhnya aku tahu Muhammad bahwa engkau sedang sedih, hatimu sedang galau, sedang dirundung kesedihan yang luar biasa dengan apa yang mereka ucapkan kepadamu. Tapi fasabbih, maka bertasbihlah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa kum minas sajidin, dan jadilah engkau orang-orang yang bersujud. Jika ada kesedihan yang melanda kita, para pemirsa yang dimuliakan Allah, maka kita tengadahkan tangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah akan mengabulkan permintaan kita dan kita menjadi orang-orang yang sujud. Bersujudlah kepada Allah, salatlah 2 rakaat, kemudian meminta kepada Allah, ya Allah, berikanlah makhraj, berikanlah jalan keluar kepada kami ya Allah, tentang kesedihan yang telah Engkau titipkan sekecil itu kepada hati kami ya Allah. Yang kedua, mungkin hari ini Anda diadu domba. Mungkin hari ini ada orang yang tidak suka pada Anda, kemudian menggunjing Anda di media sosial. Mungkin hari ini Anda dimusuhi banyak orang. Tapi ingatlah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan Anda kelebihan, meninggikan derajat Anda. Karena apa? Karena sesungguhnya ujian ini merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala untuk meninggikan derajat Anda. Hasalta 'alal hasanat wa khaffafta min ayyi syai'. Jika Anda sadari bahwa itu merupakan ujian Allah Subhanahu wa taala, Anda akan mendapatkan keberkahan, kebaikan yang begitu besar, dan Anda akan dihapuskan dosa-dosa Anda. Sementara orang-orang yang menggunjing Anda, memfitnah Anda, akan merasakan hal yang luar biasa di akhirat nanti, karena kebaikan mereka akan diambil untuk ditimpakan kepada Anda, diberikan kepada Anda. Mungkin hari ini ada seorang yang sedih. Ketiga yang ingin saya sampaikan, jangan khawatir masa depan. Anak Anda merupakan anak Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada Anda. Jangan khawatir dengan masa depan, apakah mereka akan menjadi dokter kah, ataukah menjadi apa. Semua rizki itu sudah kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan makhraj, pintu keluar, dan dia akan diberikan rizki yang tidak disangka-sangka oleh orang lain. Saudara pemirsa yang dimuliakan Allah, hal yang ingin saya sampaikan lagi, bahwa jika Anda sedih hari ini, maka
carilah orang tua kalian, sentuhlah kakinya, dan mintalah doa dari beliau, karena sesungguhnya ridallah fi ridal waliden wa sukhtullah fi sukhtil waliden. Sesungguhnya kebencian Allah itu adalah ridho kebencian orang tua, sementara ridho Allah Subhanahu wa ta'ala adalah ridho orang tua kita. Maka mintalah doa dari beliau-beliau yang masih hidup. Jika memang sudah mati, ke kuburannya lah, doakan beliau agar dimudahkan segalanya urusan. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, bahwa kesedihan tidak akan mengubah nasib Anda, maka tersenyumlah. Dengan senyum ini kita akan mendapati hari-hari kita adalah hari-hari yang baik. Yang lain, maka kita qanaah. Qanaah adalah sifat tentram, menerima apa adanya. Warda bima qasamallahu takun aghnan nas, kata Rasul. Ridholah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala padamu, maka kalian akan menjadi orang-orang yang hatinya penuh dengan kekayaan. Karena sesungguhnya kekayaan itu bukanlah likasratil aurat, karena banyaknya yang ditampilkan ke hadapan masyarakat, orang lain, mata orang lain, tapi al-ghina ghiran nafas, karena sesungguhnya kekayaan itu merupakan kekayaan hati. Jika kita melihat orang lain yang sedang bahagia dengan mobilnya yang baru, kita harus tersenyum. Alhamdulillah, saudara saya mempunyai mobil baru. Jika memang saudara kita mendapatkan rizki yang cantik, istri yang cantik, maka kita harus bahagia. Alhamdulillah, saudara kita mempunyai istri yang cantik. Alhamdulillah, semuanya begitu indah kalau memang kita qanaah. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, kalau memang kesedihan itu karena kita menyakiti hati orang lain, maka percepatlah kita untuk meminta maaf kepadanya. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata' at-tawwabin. Sesungguhnya setiap manusia, setiap bani Adam mempunyai kesalahan, dan setiap kesalahan itu dapat ditebus dengan taubat, meminta maaf kepada orang yang bersangkutan. Sesungguhnya jika memang kesalahan itu karena kita, cepat-cepatlah kita meminta maaf kepada orang yang bersangkutan itu. Maka inilah semua yang akan menjadikan kita bahagia di akhirat serta di dunia. Meminta maaf orang lain, bahagia dengan qanaah dengan apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak bingung dengan masa depan anak-anak kita atau masa depan kita, karena sesungguhnya masa depan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala tertulis sebelum kita lahir di dunia. Ini yang ingin saya sampaikan kepada Anda semuanya. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.